Ini, hei orang Kristen, kesempatan saya beberkan. Ini kitab kalian palsu. Kosong gereja, habis kau. Masuk Islam semua, Allahu Akbar. Saya tunggu kau Esra Sorou, saya tunggu kau. Jangan kau lari, jangan kau lari. Kalau laki-laki jangan cuma jago di medsos, ngomong di medsos. Kita orang Islam tidak ada tuh begitu-gitu. Tunjukkan secara jantan, berdebat. Saya ini satu-satunya di Islam, ustadz yang menguasai ilmu kekafiran Kristen. Satu-satunya ini. Nah, di sana, di Uniba itu kekurangan dosen filsafat. Coba kau mengajar. Saya ngajar filsafat pendidikan, filsafat ilmu, pengantar filsafat, MKDU, mata kuliah dasar umum. Mengajar saya di situ. Ya? Tapi saya sambil mengajar, saya pendeta di Pertamina situ. Keliling. Boleh tanya dari Papua sampai Manado, sampai Balikpapan. Kalau saya naik mimbar gereja, yang pemalas pun hadir. Karena saya bikin liturgi kayak itu, sampai lagu bahasa Ibrani itu. Adonai Jismorka Mikora Yesemur Etnaps. Sampai dapat juara. Padahal itu lagu itu isinya, Tuhan mengutuk kamu dan Bani Israel. Mampus kau kafir. Mampuslah kau. Karena dia buta. Saya berkati juga begitu. Adonai Jismorka. Ini pendeta saya berkati. Ada di buku itu, di gambar saya. Sekarang dia mau menyangkal. Percuma menyangkal. Buktinya ada sama saya foto-fotonya. Ada yang sudah kembali ke neraka. Ada yang masih hidup. Tuntut ke pengadilan supaya saya beberkan semua. Kan begitu. Dia tidak tahu artinya. Tuhan, jauhkan kami dari celaka. Jauhkan kami dan anak cucu kami me'ata wi'at olamim sampai selama-lamanya. Karena benih kutukan Yahudi turun kepada kami. Itu artinya. Kau puji-puji itu bangsa biadab itu. Dari mana Yahudi dapat iman? Tidak ada agama Yahudi, bukan Kristen. Agama Yahudi Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya Talmud. Torah Nebi'im Ketubim. Itu kitabnya. Tulisannya tadi abjadnya. Kitab Kristen New Testament. Semua kitab para nabi termasuk Taurat, itulah Al-Quran. Makanya kita bersyukur kita mendapatkan orang di Asia. Rasulullah datang, kita orang Asia bisa beragama Islam. Karena memang dia diutus kepada seluruh sekalian alam. Kepada semua manusia. Alhamdulillah hillazi arsala Rasulillah rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Saya kira itu. Kebencian Yahudi, kebencian Kristen kepada Islam. Sudah mengerti ya? Karena konsep kebenaran Islam yang dibawa dan terangkumnya semua kita para nabi di dalam konsekuensi komitmen kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau ada yang bisa buktikan, tidak percaya sama saya, buktikan. Saya punya Injil asli Ustadz. Anak di Pekanbaru, anak muda. Bapak saya punya Injil asli. Kapan dek bapakmu ketemu Nabi Isa? Yang kamu punya itu bukan Injil. Yang bapakmu punya itu adalah Bible terjemahan lama. Kalau aku tulisannya Akoe. Itu disebut dalam Kristen, istilah Kristen itu terjemahan Bode. Itu bukan Injil, sama isinya dengan yang sekarang. Cuma yang dulu banyak menggunakan bahasa Arab. Kalau sekarang orang bilang Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, nggak ada dalam bahasa Nabi itu. Masa Nabi ketemu Shalom. Nabi ketemu itu Assalamu alaikum. Bahasa Arab. Tanya ahli bahasa. Makanya William Kimball debat dengan Zakir Naik. Apa kata Zakir Naik? Bahasa Arabmu lebih bagus daripada saya. Artinya begini kalau saya mau jujur. Sudahlah pendeta-pendeta di Indonesia ini. Menyerah sajalah kalian. Kalian lebih tahu sebenarnya daripada orang Islam. Contohnya saya lebih paham. Sebenarnya pendeta-pendeta ahli kitab itulah yang lebih tahu tentang Islam. Setelah golongan para nabi tentang kerasulan Muhammad, ada satu golongan yang paling hebat dan tahu tentang Islam ini benar. Siapa mereka? Ahli-ahli kitab. Yang saya baca tadi dalam Al-Ma'idah, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, rabi-rabi Yahudi. Mereka lebih paham. Termasuk pamannya Siti Khadijah yang mentranslate Taurat ke dalam bahasa Arab. Siapa dia? Pendeta Waroka bin Naufal.
Jadi ketika Nabi Muhammad nggak mengerti wahyu yang disampaikan, datanglah Siti Khadijah. Marilah pergi ke paman saya, ahli kitab, pendeta Waroka bin Naufal. Lalu pendeta Waroka bin Naufal mengatakan, inilah wahyu yang kami tunggu-tunggu. Tapi sebelum Waroka mengatakan itu, umur 8 tahun Rasulullah di Yerusalem atau di Syam, ketika Abu Thalib membawa Rasul umur 8 tahun, kemanapun Rasul melangkah, awan mengikuti. Ke kanan awan ikut, ke kiri awan ikut, ke depan awan ikut. Dari Masjidil Aqsa dia turun ke bawah habis sholat. Pendeta ini ngomong, pendeta dulu sholat ya. Ya, bukan pendeta seperti pendeta sekarang, berdiri di dalam mimbar gereja, makan daging babi. Tidak ada itu, di sana haram daging-daging begitu. Setelah sampai situ dia terus bilang, wahai Abu Thalib, ini ponakanmu? Ya, saya tahu namanya. Siapa? Ahmad, anak Abdullah. Yahudi kalau bilang anak laki-laki, Ben. Ahmad bin Abdullah. Karena di Israel tidak mengenal Muhammad, yang mereka tahu adalah Ahmad. Dalam Al-Quran juga bukan Muhammad, mim badismuhu Ahmad. Gitu. Ya, itu. Jadi ini sejarah lengkap antara kitab Talmud Yahudi dengan Quran. Nah, terkait dengan nubuah daripada laki-laki yang akan datang dalam Yohanes 14 Bible Kristen, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, tapi akan mengirimkan seorang penolong bagi kamu. Ayat 17, yakni Roh Kudus. Yang dijanjikan orang, yang datang Roh Kudus. Setelah saya lihat dalam kamus Ibrani, ternyata orang itu adalah Ahmad bin Abdullah. Disembunyikan oleh gereja. Sebenarnya itu adalah kedatangan Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirubah menjadi Roh Kudus, Roh Kudus. Nah itu. Nah, kalau sudah jengkel begitu kadang-kala. Kan sama-sama dengan saya dulu mengajar di Papua itu. Kalau sudah suruh tulis huruf Ibrani, dia bengkok naik ke atas begini, saya ambil apa itu penggaris whiteboard itu dan saya lempar. Jengkel saya mengajar, tidak mengerti. Tulis Ibrani aja dia lari ke atas begini. Apalagi suruh bikin huruf ayat-ayat kursi begini, mana dia tahu itu? Hah? Jadi kalau ada orang murtad seperti Yusuf Roni, Saifuddin Ibrahim, asal sudah pakai bahasa Arab walaupun putus-putus, dia sudah percaya hebat ini. Ini bekas ustadz katanya, ini bekas kiai yang masuk Kristen. Aduh kasihan, ketipu. Padahal bekas orang-orang Islam yang malas ke masjid, betul? Bukan ustadz. Seperti Saifuddin Ibrahim ngaku ustadz. Innalillahi. Tidak ada dalilnya mentah, tidak ilmiah. Tapi kalau kami yang mengatakan kami ahli, memang ada dokumen, kau fitnah saja, tapi ada fakta. Kan kita negara hukum, lapor secara hukum, buktikan secara hukum. Supaya, memang saya tunggu-tunggu juga, ini kalau dilapor, pasti kan memerlukan saksi ahli. Nah saya tidak usah pakai ahli, karena memang saya ahli. Begitu di pengadilan, baru saya beberkan. Ini, hei orang Kristen, kesempatan saya beberkan. Ini kitab kalian palsu. Kosong gereja, habis kau. Masuk Islam semua, Allahu Akbar. Kosong gereja. Sama dengan di Amerika, tidak ada lagi yang beragama. Tidak. Pertama menghindari pajak. Ditanya kenapa kau tidak mau beragama Kristen? Pajaknya mahal. Gedor-gedor pintu saya tiap pagi. Minta pajak 10%. Kalau enggak langsung dipotong ke akunnya, rekeningnya. Di Islam tidak ada begitu. Yang mau bayar silakan, yang tidak bayar. 3 bulan kemudian datang ke masjid. Ada eksim timbul. Karena tidak bayar zakat. Kan banyak itu. Udah naik haji 5 kali, eksim di bawah meleleh terus tiap sholat. Hati-hati. Penyakit dalam Islam itu karena kebiasaan kita buruk, dosa kita, terutama tidak mengembalikan apa yang menjadi hak daripada yatim piatu dan duafa fakir miskin. Jangan lupa juga satu mualaf, ini lagi bicara. Ini kalau sudah serang terakhir begini, bomnya Allahu Akbar. Pasti amplop. Jadi yang ada di konsep itu jadi ustadz memang imanuhum fi amplopihim. Ya, sudahlah masalah itu, tidak ada itu dicari. Dunia jauh sekali itu. Hubud dunia rosukuli hotiat. Cinta pada dunia adalah akar dari segala dosa. Mudah-mudahan jamaah suka jadi selalu memfokuskan perhatian kepada akhirat. Berhati-hatilah. Kayaknya konferensi pendeta tahun 94 di Leiden, Open the Christ. Tahun 2020 buka pintu bagi Kristus. Kayaknya
Kalau kemarin dibiarkan, ini jangan pandang enteng ibu bapak, kalau kemarin kita biarkan Ustaz Somad itu digulung-gulung terus, tercapai cita-cita mereka. Pindah ibu kota dan sebagainya itu kan, coba ke gedung-gedung kementerian. Jarang lagi, Abdullah, Sulaiman, Muhammad, Yunus, nggak ada di dalam. Yang ada di dalam situ Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Sapritus, Robertus, Capticus, Sepritus. Nah betul, di gedung-gedung kementerian. Bahkan di tempat mayoritas Muslim, pimpinan-pimpinan pemerintahannya adalah kafirun. Sekolahkan anak-anak kita, waspada. Mereka mencoba mengukur apakah Muslim masih kuat. Dengan kasus Ustaz Somad kemarin. Saya sudah bisa membaca ke depan jauh. Berarti 2024 ini bisa jadi ada kafir yang menjadi pemimpin ini. Bisa jadi wapres atau bahkan mungkin presiden. Dilihat mental orang Islam suka-suka dibayar itu. Makanya sebagai ulama, sebagai pejabat, berperilakulah bahwa nilai Islam itu lebih berharga daripada materi. Amin ya robbal. Disorong begini nanti. Ayo Pak Kiai, kita akan sama-sama. Saya Yesus, Pak Kiai. Kiai siapa lah? Karena sudah ada pengalaman nih. Kiai satu kan sudah tumbang juga ke sana. Iya kan? Selamat hari Natal. Padahal dulu haram. Ini. Jadi nanti 2024 bisa jadi. Karena yang menyerang UAS itu kan kafir. Itu Esra Soro itu. Sedikit-sedikit ngomentar. Siapa yang dukung ya jadi berani begini ya. Jadi berani ya. Dia tidak tahu di dalam ada singa satu. Ini singa juga sudah lama nggak keluar kandang. Hei, begitu nih Allahu Akbar. Buka. Tapi sekarang nggak marah-marah lagi. Saya tunggu kau Esra Soro. Saya tunggu kau. Jangan kau lari. Kalau laki-laki jangan cuma jago di medsos, ngomong di medsos. Kita orang Islam tidak ada tuh begitu-gitu. Orang Islam itu terbuka berperang. Tidak ada main belakang, tikam dan belakang itu nggak ada orang Islam. Berhadapan kau, jangan pakai lari. Saya sendiri, kau kumpul satu Indonesia. Di mana? Kan di Surabaya gagal. Sebenarnya di Surabaya tanggal 26 Oktober diselenggarakan oleh penyelenggaranya Abdullah Wasian Foundation. Gagal. Kenapa gagal? Karena mereka panitia lapor, Ustadz itu Esra itu terlalu berkoar-koar di medsos. Berkoar-koar supaya polisi dengar, begitu kan? Nah itu, sama dengan orang kalau berkelahi, kalau suaranya lebih dulu besar, berarti penakut itu. Teman saya mandi di kali, masih kecil. Sebenarnya berteriak, kalau berteriak nanti ketahuan, dilarang kita mandi di sini, ada buaya. Karena menurut orang tua-tua di kampung saya, kalau berteriak, buaya putih itu muncul. Jadi jangan berteriak, karena dia penakut. Penakut, jadi berteriak dulu dia baru jadi berani. Sudah jangan begitu, mulut besar itu stop. Tunjukkan secara jantan berdebat. Saya ini satu-satunya di Islam ustadz yang menguasai ilmu kekafiran Kristen, satu-satunya ini. Dan ini siap akan turun. Mati kau kalau berhadapan. Saya akan tanya hal-hal yang satu pendeta di Sulawesi Tengah sekarang sudah S3 Bu, perempuan, Ibu Else. Kerja di Kementerian Agama Provinsi Kanwil Sulawesi Tengah. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dolako, Dr. Ridwan bilang sama saya, Ustadz, ada ibu pendeta mau ketemu ente, mau berdebat. Katanya temannya Ustadz dulu. Pendeta di gedung, dia kerja di Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Siapa? Itu magister, gelarnya master. Mau debat sama Ustadz. Katanya kalau dia kalah, dia masuk Islam. Dia anaknya 2 Bu, perempuan. Begitu berhadapan, Allahu Akbar, teman saya dulu ini waktu kuliah. Kau mau lawan sama saya, LC? Iya. Sekarang kita beda. Kalau saya kalah, saya masuk Islam. Tapi kalau kamu kalah, kamu kembali ke Kristen. IP kamu cuma 3,2 sekian, saya tahu kawan. Saya di kepala ini, bukan saya mau ancam. Di kepala ini kalau debat dengan pendeta, ada 13.677 ayat. 77 pertanyaan, 13.677 pertanyaan. Kau siap-siap itu. Saya nulis buku ini aja sudah 19 judul buku. Cuma saya tidak bawa semua judul buku saya. Saya mau tanya, ada 13.000 pertanyaan. Saya bilang kau siap-siap, ada 13.677 pertanyaan di kepala saya. Tapi saya cuma tanya satu saja. Baru satu pertanyaan sudah nangis, menyerah, masuk Islam. Ini magister, apalagi ini cuma STH, cuma di ujung saya ini, sarjana tolologia.
Memangnya gampang. Sedangkan ilmu Islam begini susah, dengan cepat saya kuasai. Betul apa betul? Antum ini orang Islam sendiri masa bisa ditipu? Jamaah tahu, ustaz-ustaz tahu. Cepat Pak Ustaz Yahya ini. Ya, hati-hati kalian akan ditipu oleh Yahya Waloni. Silakan. Siapa yang pernah saya tipu? Angkat tangan. Siapa yang pernah saya tipu? Justru saya punya mobil dipinjam jamaah sampai sekarang tidak kembali-kembali. Ustaz, pinjam dulu mobilmu. Fortuner lagi. Setelah saya pergi cari di Cianjur rumahnya. Allahu Akbar. Istrinya, anaknya sudah keluar Bu, angka 11, ingus. Keluar panjang begini. Kamu istrinya Ali? Iya. Mana dia? Nggak tahu Pak Ustaz, dia penjudi itu Pak Ustaz, suka main perempuan. Oh iya. Ibu tinggal sini, sudah meroboh rumah. Bukan menagih mobil saya malah saya menangis kasihan. Bila istri saya, Mak tolong belikan dulu Indomie 2 dus, jangan Kristen duluan. Yang tolong belikan Indomie sama beras. Bu, pindah aja dari sini. Pindah kemana Pak Ustaz? Ayo ikut dengan saya. Saya kasih kos di Cilengsi. Saya kasih tinggal di situ dan bukan saya mau jebak supaya suaminya datang, tidak. Kalau ada suaminya, bilang saya tidak marah. Tanya mana mobilnya? Sudah saya jual Pak Ustaz. Lapor polisi, nanti Kristen nonton di televisi. Begitu dia tonton, karena menyangkal Yesus hilang mobilmu. Saya ceramah di Bintaro. Saya ceramah Allahu Akbar di salah satu masjid di Bintaro. Saya tidak minta. Habis ceramah, datang laki-laki tinggi besar. Pak Ustaz tinggal di ini ya, Cibubur ya? Iya. Pak Ustaz ini saya titip. Begitu saya lihat, sama dengan nominal harga mobil saya hilang. Wallahi, Allah kalau menguji kita, memang begitu. Tapi tetap kita di jalur yang lurus. Itu baru ujian. Jangan seperti Bang Ipul. Oh ini ujian Allah. Ujian Allah, gimana kau dongkrak? Bu, jangan mengantuk ya. Bang Ipul, dangdut. Ini kan Masya Allah ujian ini, ujian Allah. Ujian bagaimana? Entian dongkrak. Ya, itu bukan ujian. Kau yang cari penyakit, baru kau mengatakan ujian. Ujiannya seperti Ustaz Yahya. Jamaah datang, pinjam mobil, gak bawa pulang. Mana saya pernah tagih? Istri saya yang marah-marah. Tahulah ibu-ibu kan? Jangan Pak, jangan kasih hati Pak, jangan begini. Setan kuasai kau. Ada bawa apa kita dari kafir sana? Dari kafir sana bawa apa kita? Cuma jari 10. Kita punya rumah, kita punya mobil. Karena uang jamaah. Amin ya Rabbal. Nah itu yang saya serius bela Islam. Hasilnya memang dari umat. Perjuangkan agama ini. Nah kalau ada ustaz-ustaz yang tidak mau bela Islam ini, harus tahu diri bahwa uangmu, mobilmu, rumahmu dari umat. Kau pakai cincin begini-gini di depan jamaah, cincin jamaah itu. Kalau jamaah minta, ya kasih. Dia punya. Sama dengan rakyat ini, negara. Uang rakyat, betul nggak? Jangan nyolong uang rakyat, kan begitu. Sama kita sebagai pendakwah. Sadar kita dari kafir sana tidak bawa apa-apa, tangan 10. Yang tolong kita siapa? Umat Islam. Allah melalui jamaah. Perjuangkan agama ini. Jadi nggak bakal sakit hati, bilanglah kalau sakit hati karena jamaah cinta sama saya. Lihatlah biar subuh-subuh datang kasihan. Dari Kristen juga baca buku saya. Yang bersangkutan tidak pernah meminta imbalan dari gereja. Ada nggak di buku? Sinode. Mana pernah saya ambil gaji itu? Karena saya ada insentif dari Jerman $13.000. Jadi saya tidak ambil tuh gaji di gereja. Rocky Gerung juga begitu, mengajar di UI selama 15 tahun. Nggak pernah ambil gajinya. Karena kami mengabdi. Apalagi ini untuk agama. Allahu Akbar. Tanya panitia suka jadi kalau pernah saya bicara uang. Pak Imam 1 titik sekian ya. Ada ustaz datang ke rumah saya. Kiai, berapa sekali Kiai garap? Jadi pakai istilah garap. Garap apa ini? Lalu saya tampeleng nih. Garap kebun. Bukan Kiai garap berapa ini kok jadwalnya banyak begini. Waduh, berapa banyak ini garap. Garap, jadi pakai istilah garap. Oh dia memang betul-betul kalkulasinya luar biasa. Kalau sekian, innalillahi. Bersyukur kita ini masih dipanggil orang untuk menyalurkan ilmu. Persoalan itu nantilah urusan Allah, itu secret rahasia. Tidak usah begitu-gitu. Gara-gara itu kau jadi munafik dengan agama. Sudah, dikasih atau tidak? Dikasih alhamdulillah. Enggak dikasih Allahu Akbar. Makanya ajarkan jamaah ini supaya bertumbuh dalam ikhtiar, usaha. Jangan selalu berharap kepada makhluk. Nasta'inu bis sobri wa sholati innallaha
ma'as sabirin. Bergantung berharap hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya kalau sudah tidak ada uang, satu saya lari. Sholat tengah malam, minta kepada Allah, ya Allah, sudah tidak ada apa-apa di rumah ini. Anak saya di Bandung kuliah, minta biaya. Tidak lama, telepon bunyi. Ustaz, minta nomor rekening Ustaz, transfer. Langsung dijawab, tidak pernah lama-lama Pak. Dan sudah terbukti itu. Berlaku dalam kehidupan kami sekeluarga. Alhamdulillah. Kafir tambah jengkel. Hah? Saya bilang istri dalam keadaan begini, kita ganti mobil yuk. Ayo Pak. Bila perlu pakai Alphard. Tambah panas itu. Bagaimana saya mau susah? Jamaah saya banyak ratusan juta ini. Hah? Jamaah saya, dia aja di postingan itu yang di YouTube, bajunya itu, baju kain seperti kain murah itu, apa? Bukan kemeja yang mahal itu, apa namanya? Bungo Bos dan lain sebagainya. Itu baju-baju murah. Saya bilang percuma juga mau tantang ini. Ini pancingan supaya saya keluar. Pancing supaya saya emosi. Begitu saya emosi, dia sudah tahu saya suka emosi dulu. Pancing Yahya ini supaya dia keluar. Begitu dia keluar, reputasinya jatuh. Saya tidak mau tanggapi. Karena saya bukan YouTuber, saya pendakwah. Yang syuting-syuting begini saya taruh di YouTube ini. Kalau yang lain kan larang. Ada Ustadz larang. Pernah saya duet, Ustadz larang. Saya bilang, kenapa kau larang Ustadz? Enggak, kami ada tim. Jadi kami punya tim Ustadz, jadi nggak boleh yang lain. Oh kalau saya nggak apa-apa. Tadi malam panitia larang kan? Nggak usah dengar tuh panitia, rekam saja. Nggak ada itu bapakku larang begitu. Jangan nanti timbul fitnah. Tidak ada timbul fitnah. Semua jamaah yang dengar saya ceramah rekam saja lepas begitu. Tidak ada. Tidak boleh begitu-gitu. Karena ini barang bukan bicara bisnis dalam masjid. Kita bicara kebenaran. Tadi malam kan ada ya, lupa saya sampaikan. Padahal saya mau hantam itu lupa. Lupa. Iya, fair kita, fair, harus adil ya. Rekam saja banyak-banyak, sebarkan biar tuh kafir tambah panas itu. Karena dia musuh kita. Kita umat Islam bersatu. Tanamkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi militan, cakrawala keislaman kita luas, terutama dalam pemahaman sejarah. Benteng tauhid kita kuat, insya Allah keberkahan dalam kehidupan kita semua, khususnya seluruh panitia masjid Sukajadi yang ada di Kota Batam. Barakallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.